Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidina waladil adanan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marraz zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul munazzahu anil jismiyati wal jihati wal zaman wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd ibadar rahman, fa inna usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan al-qaini fi kitabihil Qur'an. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz zanna inna ba'daz zann ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma ahihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah, mari kita memuji Allah Subhanahu wa taala serta bersyukur kepadanya karena dengan limpahan nikmat sehat karunia darinya kita dapat menunaikan ibadah salat Jumat secara berjemaah. Saat ini masih banyak saudara-saudara kita yang sakit sehingga tidak dapat menunaikan ibadah salat Jumat. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Pada hari yang berbarakah ini kembali khatib berwasiat, mari bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu zikrul maut, mengingat mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan dalam sabdanya, aksiru zikra hazihimil lazzat yaknil maut. Banyak-banyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Kematian, siapa yang tidak tahu kematian? Di masa pandemi COVID-19 ini, hampir setiap hari kita mendengar berita kematian, baik melalui corong pengeras suara masjid dan musola ataupun melalui sosial media. Kematian itu pasti datang. Kematian adalah terpisahnya ruh dari raga. Setiap orang pasti mengalami kematian, seperti tertulis dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Sungguh kehidupan ini hanyalah sekumpulan hari. Kita hidup, bergerak, bernapas dan beraktivitas hingga malaikat maut menjemput. Semua aktivitas akan berhenti ketika nyawa telah dicabut dari dalam tubuh. Kematian itu pasti. Terkadang manusia tak sadar dan menutup mata tentang kematian, padahal semua juga tahu kematian datang tak memandang usia, tak memandang laki-laki ataupun wanita, sehat atau sakit, besar atau kecil, kaya atau miskin, rakyat atau pejabat. Kematian tak memandang itu semua. Saat kematian datang tak akan ada yang mampu menolaknya, sekalipun tubuh berada di ujung gedung pencakar langit atau di puncak gunung yang tinggi, di ruang isolasi atau di alam bebas, takkan ada yang dapat mencegahnya. Sayangnya manusia malah berpanjang angan-angan seolah-olah jauh dari kematian, padahal 15 abad yang lalu Rasulullah pernah mengingatkan. Nabi SAW pernah membuat suatu garis persegi 4 dan menggaris tengah di persegi 4 tersebut dan satu garis di luar garis segi 4 tersebut, serta membuat beberapa garis kecil pada sisi garis tengah dari tengah garis tersebut. Lalu beliau bersabda, ini adalah manusia dan ini adalah ajalnya yang telah mengitarinya atau yang mengelilinginya, dan yang di luar ini adalah angan-angannya, sementara garis-garis kecil ini adalah rintangan-rintangannya. Jika ia berbuat salah, maka ia akan terkena garis ini. Jika berbuat salah lagi, maka garis ini akan mengenainya. Jemaah Jumat rahimakumullah, lalu datanglah awal kematian yang sangat dahsyat, yakni sakratul maut. Saat-saat kritis nyawa akan tercabut yang patut kita renungkan sebagai introspeksi diri. Wajaat sakratul maut bil haqqa zalika ma kunta minhu tahid, dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang dahulu hendak kamu hindari.
Maksud sakratul maut adalah kedahsyatan, tekanan dan himpitan kekuatan kematian yang mengalahkan manusia dan menguasai akal sehatnya. Makna bil haq, perkara yang benar adalah perkara akhirat, sehingga manusia sadar, yakin dan mengetahuinya. Ada yang berpendapat al-haq adalah hakikat keimanan, sehingga maknanya menjadi telah tiba sakratul maut dengan wujud kematian. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah, ketika sakratul maut berlalu, kemudian mayit dibawa ke pemakaman, mari kita merenung sejenak siapa kawan kita di alam kubur. Barangkali kita memiliki teman di akun WhatsApp 500 pertemanan, kawan di kontak HP 1000 orang, kawan di kampung 100 orang, kawan di masa sulit 1 atau 2 orang. Lalu berapa kawan yang mengiringi jenazah kita? Mungkin hanya keluarga dan tetangga kita saja. Selanjutnya berapa teman di alam kubur? Tidak ada, hanya kita sendirian. Kawan kita adalah amal soleh kita sendiri. Sungguh Allah telah berfirman, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Maka yang bisa kita lakukan hanya mempersiapkan bekal yang akan kita bawa untuk menghadapi kematian dan alam setelahnya. Saudaraku sekalian, kematian itu pasti menghampiri. Terkadang dengan mengingat kematian, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Mari renungkan kembali, kesempatan hidup hanya sekali. Mari pergunakan kesempatan ini untuk ibadah dan melakukan aktivitas yang berfaedah. Apabila tiba saatnya kematian datang, tak ada kesempatan lagi untuk kembali ke dunia untuk mengulang kehidupan. Yang tersisa tinggallah penyesalan bagi mereka yang miskin perbekalan. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah, kematian itu pasti datang tanpa perbekalan iman, takwa dan amal soleh yang cukup. Kondisi kita setelah kematian akan penuh dengan penyesalan yang tak akan pernah kita temukan ujung akhirnya. Bukankah Allah sudah memberikan peringatan kepada kita? Allah telah memberikan potret penyesalan di akhirat melalui firman-Nya. Mari renungi kondisi penyesalan setelah kematian berikut ini. Yang pertama, penyesalan orang kafir kenapa dahulu tidak menjadi muslim. Di akhirat kelak, orang-orang yang selama di dunia ia kafir, maka ia akan menyesal sejadi-jadinya. Mereka berandai-andai sekiranya ketika di dunia mereka menjadi seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimun." Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim. Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan, "Walau tara iz ukifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukazzaba bi ayati rabbana wa nakuna minal mu'minin." Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Rabb kami serta menjadi orang-orang yang beriman. Maka berbahagialah kita yang telah menjadi seorang muslim. Pegang teguh agama ini sampai maut menjemput kita. Inad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dina fala yuqbala minh wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Kedua, penyesalan orang kafir kenapa dulu tidak menjadi tanah. Allah Subhanahu wa taala pernah mengabarkan berita ini dalam surat An-Naba ayat yang terakhir. Inna anzarnakum azaban qariban yauma yanzurul mar'u qaddamat yadahu wa yaqulul kafirun ya laitani kuntu turaba. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu orang kafir azab yang dekat pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya
Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya seandainya dahulu aku jadi tanah. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah, ketiga, penyesalan kenapa dahulu tidak bersedekah. Dalam surat Al-Munafikun ayat ke-10 Allah memberi perintah kepada kita, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabba laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum manas salihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, ya Rabbku, sekiranya engkau berkenan menunda kematian aku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Keempat, penyesalan orang kafir kenapa dahulu tidak beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, hatta iza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alla a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun wa qailuha wa mi waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah dalih yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah, kematian itu pasti. Mengingat mati adalah salah satu jalan pembuka kebaikan-kebaikan. Jangan sampai kita terlalu sibuk dengan kehidupan dunia, antusias mengingat bahkan merayakan hari kelahiran, tapi lupa dengan kematian dan hari akhir. Itulah 4 angan-angan mayit yang perlu kita renungkan bersama. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.